yang terus memimpin akan takut demi takut perjalanan hidup kita. Dan biarlah pada sore hari ini di dalam nuansa kiblat ini kita boleh bersyukur, kita boleh menaikkan puji kita kepada Tuhan. Saya undang kita untuk mengambil sikap berdiri. Mari kita mengambil satu dulu. Kita mempersiapkan hati diri pikiran kita di hadapan Tuhan.
bukan akan kasih pertolongan Tuhan. Tapi baiklah pada sore hari ini kita memasuki akad doa pengakuan dosa dengan kita ini satu pujian mau menyenangkanmu. Dalam pujian ini dikatakan kita rindu dengan segenap hati, jiwa dan pikiran untuk terus melakukan firman Tuhan. Dengan kekuatannya, biarlah kita boleh senantiasa menyenangkan Tuhan. Walaupun mungkin ada banyak hal, ada banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Ku mau menyenangkan. Mari sambil kita boleh merenungkan akan diri dari pujian yang sungguh indah. Kita bersungguh bahwa seluruh hati kita, jiwa dan pikiran kita kepada Tuhan. Yang terindah bagimu adalah yang terindah bagimu.
Sampai kita berdoa, sampai kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan, jika terkadang kami adalah sebagai anak yang tidak taat kepada perintah Bapa kami. Kami sebagai umat yang melanggar keputusan-Mu ya Tuhan. Kami yang meragukan akan kasih setia Tuhan, hanya karena ketika kami boleh menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini. Tetapi pada saat ini kami sungguh menyadari dan membawa seluruh hati jiwa pikiran kami Tuhan. Kami mengaku segala dosa kami, keterbatasan kami. Dan bukan hanya pengakuan saja, tapi kami sungguh-sungguh berjanji ambil satu komitmen untuk boleh terus Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik. Sungguh melakukan setiap firman Tuhan, mampukan dan tolonglah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Kami tahu hari-hari kami ke depan tidak mudah, ada banyak tantangan, godaan, ujian, tapi biarlah semuanya kami tetap sangat dalam Tuhan, karena kami tidak ingin Tuhan melanggar keputusan Tuhan. Kami tidak ingin jatuh dalam dosa kami, tapi kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan mampukan setiap kami. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk itu. Dan biarlah Roh Kudus boleh terus pimpin kami menjalani hari-hari kami ke depan dengan senantiasa turut dan taat akan firman. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengan karena berita anugerah yang disampaikan kepada kita, yang sudah mengaku dosanya dengan tulis ikhlas, diambil dari Mazmur 32 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Petunjuk hidup kita pada minggu ini diambil dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama petunjuk hidup baru ini. 2, 3. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ini yang menjadi petunjuk buat kita. Nanti juga akan diperjelas dalam khotbah. Karena hari ini kita mengambil tema hobi dan cuan dari perspektif kita. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, Bapak Ibu, gitu ya. Seperti ini
dan menyembah Tuhan saja. Dan di dalam kesempatan upacara kita, persembahan yang dari anak sekolah minggu yang satu untuk memeriahkan perayaan kita, kami persilakan ya. Anak-anak yang sudah siap ya? Mesinnya sini, sudah siap kan? Oke ya, silakan.
surut dengan pengakuan iman rasuli, dan dalam masing-masing kita yang percaya kita mengaku demikian. Kembali, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat pemeliharaan-Nya dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga. Kita juga berdoa untuk pekerjaan kita, untuk kesehatan, untuk pelayanan, dan juga kesaksian hidup kita. Selain yang ulang tahun sepanjang minggu kemarin, kita berdoa untuk Liana, untuk Abiwewa, untuk Kristiani Sinatra, atas rakyat mereka yang ulang tahun. Kita berdoa supaya Tuhan boleh terus pimpin sertai mereka. Mari kita sama-sama buka suara dan kita berdoa. Tuhan yang suka kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari-hari boleh kami lalui ya Tuhan di dalam sepanjang minggu ini khususnya, dan juga dalam perayaan Imlek yang boleh kami rayakan dalam minggu ini ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa boleh terus ada bagi kami, boleh terus menyertai hidup kami Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, boleh terus berdoa beriman kepada kami di dalam Tuhan. Walaupun di dalam tidak mudah, tapi sampai bahwa Engkau adalah Maha Setia dan Engkau yang terus memberkati kami. Dan kami boleh terus setia kepada Tuhan di dalam
mulai di KT Jember. Dan sebelum khotbah disampaikan, ada pengantar dari fragmen yang diperankan oleh rekan-rekan kita dan juga persembahan puja dari vokal grup Getsemani. Ampau terindah untuk aku. Aku, seorang yang keras kepala, sangat kejam, pergi ke rumah sukses, mengumpul segala sesuatu dengan uang. Lalu ada Abba, anak laki-laki aku, seorang yang sabar, mencoba menyeimbangkan antara bisnis dan pelayanan di gereja. Dan sisa istri Abba, seorang yang lembut dan taat beribadah, dan ada diri Jum'atku, anak yang baik dan sangat sayang pada aku. Hamin 1 Imlek. Aku masih sibuk di toko emasnya. Mari Tuhan saja Jawa, mari Tuhan Jawa. Ini ocon ini. Pak, ya hari ini toko itu lebih awal ya Pak. Kan katanya kemarin kita mau makan malam hari ini. Ini sudah siang ini mau makan malam. Tutup lebih awal. Kamu tahu nggak? Menjelang ikat ini agama juga lagi bagus, penjualan juga lagi bagus. Orang beli banyak mas ada menjelang ikat ini. Nggak bisa. Ini lagi tuan-tuannya ini makan. Loh Pak, tapi besok kita mau ke gereja, kita mau ibadah Imlek, mau mengucap syukur atas pernyataan Tuhan. Ke gereja ya Pak ya? Bisa Bapak, mengucap syukur itu kalau sambil ibadah kita non bilang apa? Ya, jalan di gereja. Kalian pergi ke gereja. Doakan buat Bapak supaya Bapak yang jaga hari ini Tuhannya banyak kan? Oke? Amber dan Sisa sudah sibuk mempersiapkan hidangan untuk makan malam Imlek, sementara aku belum pulang dari Bogor. Lalu tak lama, aku datang dengan wajah musuh. Kamu tahu nggak? Untuk melakukan hari ini hampir rampokan. Untung aja cuma barangnya tidak hilang. Saya bilang. Duh Pak, jangan gitu Bapak itu selamat. Harga itu bisa cari lain hari lagi. Oh, kalau ini dari 28 tahun ini lagi jelek, bisa jual lagi kamu. Tahu? Aku lupa. Gereja milik pelajar. Kalau hoki itu artinya diberkati Tuhan. Kata bahasa Indonesia, kata yang paling berharga
sedang duduk sendirian di teras rumah di malam hari. Karena peristiwa toko yang tadi kami lakukan membuat aku masih merasa syok, dan apa yang dikatakan ini juga membuat aku merenungkan kembali tentang arti hidupnya. Sebuah ampau diberikan Lili kepada aku, yang ternyata isinya adalah sekucuk surat dari Lili. Untuk aku bersayang Lili, enggak minta engkau uang tahun ini. Lili cuma minta engkau ada waktu main sama Lili. Lili sayang engkau karena Tuhan Yesus sayang engkau. Kata Alkitab di Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kalian susah, saya tidak akan menambahinya. Aku terdiam lama. Dia mulai merenung. Dia teringat betapa selama ini dia melewatkan ulang tahun cucunya, tidak pernah datang ke acara gereja, dan selalu marah-marah jika anaknya mengajak berdoa. Ternyata selama ini aku hanya mengejar bayangan. Aku punya banyak emas, dan itu selalu gelisah dan kosong. Aku sibuk cari Tuhan, tapi aku kehilangan kasih dari keluargaku dan juga cintaku. Awal, Sita, dan Lili sudah bersiap untuk pergi ke gereja beribadah merayakan Imlek. Abah, Asisnya, Apa Pak? Papa hari ini mau ikut ke gereja dengan kalian. Beneran Mas? Kamu ke gereja dari? Lili senang. Terus Lulu gimana Pak nanti? Toko tidak apa-apa untuk satu hari, tapi kasih dan kedua tidak bisa kita lewatkan, supaya kita ke depannya dalam Tuhan punya Tuhan yang juga di dalam Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudara, kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa sudah menyertai dan memimpin kita. Kongsi singien, siji buero, semoga hobi pada tahun ini yang terbesar adalah Tuhan kita semua. Amin.
tes. Oke. Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Oke. Ya, mari kita bersama-sama kita doa terlebih dahulu ya. Bapak Ibu Saudara, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan bagi kami. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah mengasihi kami dan Engkau Allah berkenan memberikan kami kesempatan pada sore hari ini bagi beribadah bersama-sama, terkhusus kami bisa merayakan Imlek bersama. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan kiranya Roh Kudus yang bekerja dalam hati setiap kami, menolong kami untuk mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan terlebih lagi Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Doa kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sudah jelasin dan hal. Sudah jelasin dan Bapak. Yaudah sila. Tadi saya soalnya lihat semua pada jago nyanyi Mandarin dan bahasa nadanya bagus banget ya. Jadi testing dulu gitu ya. Tadi yaudah sila. Oke, ngerti bagi ya. Jangan pakai kosakata yang biasa dipakai ya. Testing dulu, tapi sama nggak ya? Oke, ya hari ini kita bersama-sama belajar satu tema firman Tuhan yang diberikan, yaitu hoki dan cuan dari perspektif Alkitab. Ya, boleh jawab jujur. Ada nggak di sini yang nggak mau cuan? Ya nggak mau. Oh, aku suka ya firman Tuhan. Ini bukan dari roti saja ini. Berarti Rosa bisa mendidiknya semuanya rohani banget. Ada yang nggak mau? Nggak ada Rosa. Semuanya realistis ya, seperti Pak Agung ya. Yang belum mau ke gereja itu ya tadi drama itu ya. Oke, siapa yang nggak pengen hidupnya punya hoki gitu ya? Ada? Oh nggak ada. Masa sosial gitu ya hidupnya gitu nggak ada ya. Nah, saya rasa kita hidup di dunia yang realistis dan banyak orang rasa-rasanya ya termasuk orang-orang Kristen yang mungkin aktif dalam pelayanan, dalam ibadah dan sebagainya itu. Ada nggak sih orang yang bangun pagi dari tidur dia bangun pagi langsung berdoa, Tuhan hari ini apa yang harus saya lakukan untuk memuliakan nama-Mu? Ada nggak ya kayak gitu? Bahasa bisa aja. Bahasa bisa. Apa yang bisa saya lakukan untuk memuliakan nama-Mu? Ada yang gitu? Kecuali bahasa bisa? Gak usah gerakkan lagi ya. Gak ada. Pasti baru bangun pagi. Buka HP jam berapa? Lalu, mau pergi kerja, mau buka toko. Hari ini saya bisa dapat cuan berapa ya? Kira-kira hari ini toko ramai nggak ya? Kira-kira hari ini saya dimarahin nggak ya sama bos saya? Kira-kira hari ini saya hokinya bagus apa enggak ya? Saya bisa contohnya gimana enggak ya? Yang pertama apa yang kedua ya? Tadi yang pertama yang Tuhan hari ini saya gimana saya bisa memuliakan Tuhan, atau mikirnya yang gimana coba gimana hoki? Yang pertama apa kedua? Oke, terima kasih sudah jujur ya. Oke, nah pertanyaannya adalah kira-kira kita sebagai orang Kristen termasuk juga aktif dan hamba Tuhan juga mau dikasih pribadi kasih apa? Bilang enggak mau, saya tidak, saya itu hidupnya itu hanya untuk firman Tuhan saja. Coba lihat saya tetap sehat tanpa duit dan tanpa makan gitu. Gak mungkin ya. Ya kita realistis gitu. Nah tapi masalahnya adalah kira-kira kalau kita suka hoki, suka drum, itu sama atau enggak sih? Apakah Alkitab itu ada bahasa hoki dan cuan? Itu pasti ada katanya itu ya, itu bahasa selapan kita ya. Nah, apakah bertentangan dengan firman Tuhan atau enggak? Apa yang salah? Kita belajar bersama-sama. Apa yang perlu kita belajar bersama-sama dari perspektif Alkitab? Boleh ini sudah connect belum?
Bisa? Supaya saya jadi kesal buat ini. Oke, kita belajar sama-sama kata cuan ya. Cuan itu ya pasti semua sudah tahu bahasa Indonesia untuk. Supaya dari bahasa Mandarin juga cuan ya. Ya sama-sama Mandarinnya juga cuan. Biasanya koneksi dengan satu kata cuan yaitu menghasilkan uang. Tujuannya pasti要赚钱。你们做生意要不要赚钱，还是要会？ya? Pasti maunya cuan ya. Pasti maunya untuk duit. Masa mau rugi ya kan? Nggak mau lah. Ya pasti maunya cuan. Oke. Bisa? Nggak bisa ya? Boleh next slide. Coba bisa baca? Semuanya ya anak-anak. Oke. Oke, bisa ya. Oke, sudah. Apa katanya? Kunci pacar. Yo, ini semuanya masalahnya semua sudah bisa ya. Saya lihat tadi di sini juga ada ya. Nah, kunci pacar. Ini adalah ucapan yang paling sering diucapkan waktu Imlek. Artinya apa? Selamat Imlek. Apa artinya? Apa artinya? Ayah. Betul. Jadi selamat Imlek itu bukan kunci pacar ya. Kunci pacar itu kunci selamat atau sebuah ucapan semoga ya. Pacar itu wah. Kaya raya. Jadi selamat kaya raya atau semoga kamu makin kaya raya. Kalau kita lihat ya semua ucapan rentetan itu kalau tidak disortir itu ya, wah semuanya itu adalah bicara tentang pacar. Semua bicara tentang kekayaan, kemakmuran, kesehatan, kelimpahan yang konteksnya itu adalah sifatnya materi. Ya pasti kok kita juga mau lah ya. Iya, enggak. Ya satu ada gereja, terus itu selalu ada gereja yang pulang dari gereja baginya emas aman deh. Baru bentar lagi nanti dari aku ya. Iya. Ya. Iya nanti pulang dari ini kan mungkin ada ya. Besok langsung dari gereja nggak bisa. Oke. Nah. Banyak orang bilang ini tahun kuda api adalah tahun yang penuh dengan energi. Ini sangat kuat, positif type gitu ya. Jadi kalau mau buka usaha ini adalah tahun yang sangat baik, bisa membawa hoki. Apalagi kalau biasanya itu sudah mendekati juga langsung baca. Kira-kira tahun ini show apa yang cocok dengan tahun kuda ini, yang kira-kira buka usaha itu cuannya akan banyak. Siapa yang sudah buka? Siapa yang sudah buka? Ada yang sudah buka. Kalau saya sih sudah, tapi bukan buka usahanya. Saya sengaja berbaca. Baca nggak salah terus ya, baca nggak salah kan ya. Kalau percaya baru kan ya, sama ya, loba ya. Nah, tapi masalahnya adalah pertanyaannya gini, apakah dengan kerja keras kita sendiri kan, dengan kepintaran kita sendiri kan, dengan kebetulan juga kan, atau berdasarkan tahun kan, atau berdasarkan momentum tertentu kan, atau berdasarkan fungsi juga kan, kita bisa mendapatkan cuan yang banyak, mendapatkan hoki yang banyak. Bagaimana pandangan Alkitab tentang cuan dan hoki? Kita belajar bersama-sama. Oke, dari Ulangan, saya hari ini hanya 2 ayat saja. Yang pertama yaitu Ulangan pasal 8 ayat 18. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud menentukan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah, bagus sekali kita melihat firman Tuhan bahwa Tuhan berkata
kekayaan. Bukan Tuhan memberikan kamu kekayaan. Jadi kayak dia tuh pengennya itu berdoa, Tuhan berikan aku kekayaan. Terus rezeki nongkrong tiba-tiba dari surga tuh, ya. Atau kadang kita mimpi dapat duit banyak dikasih sama siapa dan nggak mau bangun dari mimpi. Atau kita pergi sembahyang dengan lain supaya bisa dapat uang yang banyak. Tapi sebenarnya pesan firman Tuhan adalah bahwa Tuhan memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi Tuhan itu tidak anti terhadap kekayaan, tidak anti terhadap uang. Jadi ya kalau ada Tuhan yang bilang kita itu jangan duniawi, kita itu jangan pikirannya itu soal uang terus, ya emang gak boleh sih, ya kan. Tapi masalahnya semua dan seluruh dari hidup kita hampir 80% ya, semua hal itu butuh uang, ya kan. Jadi kita realistis aja bahwa kita butuh uang dan kita mengharapkan yang sifatnya materi karena kita masih tinggal di dunia ini. Dan Tuhan sebenarnya Alkitab tidak anti dengan uang. Dan bangsa Israel begitu diberkati oleh Tuhan dengan kelimpahan yang sifatnya materi juga. Artinya Tuhan tidak anti dengan itu. Tapi bagaimana cara kita memandang itu bahwa Tuhan mau kita ingat. Ingatlah, tetapi haruslah engkau ingat kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita harus ingat kepada Tuhan bahwa Dialah yang memberikan kita kekuatan. Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi boleh nggak kita berharap kita kaya? Boleh. Tapi ingat kerja. Nah, Tuhan kasih kekuatan bahwa kerja. Kalau orang malas boleh ini nggak? Ya nggak usah makan ya artinya. Orang malas ya nggak usah makan. Cuma duduk pengen kaya nggak bisa. Tapi Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tapi ada begitu banyak orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia merasa bahwa dia hebat, dia merasa bahwa dia betul dengan hebat. Mungkin dia merasa bahwa aku karena punya koneksi yang bagus, aku bisa punya cara mempermainkan psikologi orang supaya dia mau yakin dengan kerjasama dengan saya dan lain sebagainya. Aku punya banyak strategi untuk berbisnis dan bisa menghasilkan uang dan merasa bahwa itu adalah kekuatan, kehebatan saya sendiri. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita, Tuhan tidak anti dengan Alkitab bahwa tidak anti dengan Tuhan. Alkitab tidak melarang kita menjadi kaya. Tapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghasilkan kekayaan itu sendiri. Tuhan yang memampukan kita untuk bekerja menghasilkan uang itu. Oleh karena itu ketika kita begitu hebat, ketika kita menghasilkan sesuatu, walaupun kita sudah berkeringat, berjeri lelah, ingatlah bahwa itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan. Pernah bayangin nggak sih di tengah-tengah kesombongan kita, mungkin pernah sombong ya, pernah merasa kita hebat ya, pernah merasa bahwa itu karena kita pintar, karena kita jago berbisnis ya. Coba bayangin di tengah-tengah kesombongan kita lalu kita tiba-tiba dikasih henti nafas 15 menit. Bisa? Bisa kan? 15 menit kalau sama malam aja. Dia baru jago renang, udah pelatih atlet yang jago banget, gak tau kayaknya gak banget juga dia. Susah berat banget. Coba bayangin kalau Tuhan tiba-tiba lumpuhkan kaki kita, bikin kita jadi stroke setengah tahun aja gimana? Yang sudah mulai berumur ya, ibu-ibu biasanya kalau sudah 40-an, 50-an ke atas itu sudah mulai nyeri kaki, ya, sudah mulai nyeri kaki. Jangan yang berumur ya, kayaknya 30-an itu salon pas sudah selalu ada di tas ya, minyak kayu putih gitu ya kayak minyak kayu putih, salon pas, inhaler apa semuanya itu sudah ada stoknya gitu ya. Ya sudah apa remaja-remaja pemuda-pemuda jomblo gitu dari banyak kali itu. Ya kan? Nah coba kalau Tuhan mengambil kesehatan kita dalam waktu setengah tahun aja, apa yang terjadi? Pasti itu akan menjadi kesulitan buat kita. Nah coba bagaimana kita melihat bahwa dalam kemampuan kita, ingatlah bahwa itu adalah pemberian dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk bisa menghasilkan cuan.
Oke, jadi kita baca sama-sama ya. Cuan bukan sekedar hasil kerja keras, tapi kekuatan Tuhan. Jadi itu adalah hasil dari kekuatan yang Tuhan berikan buat kita sehingga kita bisa menghasilkan cuan. Jadi ingatlah, Alkitab tidak anti dengan cuan, tetapi ingat siapa sumber itu, siapa sumber yang memberikan kita kekuatan untuk mampu bekerja hari demi hari. Jadi kalau bisa Bapak sekalian dalam menjalani hari-hari kita yang sulit dengan ekonomi yang gak mudah, saya rasa dengar dari jemaat banyak orang semua bilang usaha hari ini itu udah beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan rasanya itu waktu COVID itu masih lebih baik dari sekarang. Banyak bilang itu waktu COVID itu saya punya cara masih bisa usaha ini usaha macam penghasilan, tapi kok sekarang makin susah ya. Dan dipikirkan itu bisa nggak ya bulan ini nggak minus? Ya, baru-baru ini juga dengan cerita dari jemaat itu. Sekarang itu makan itu udah nombok kami dari tabungan. Soalnya penghasilan itu dipakai buat operasional pokok, buat gaji karyawan macam-macam itu udah mentok banget. Buat makan harus ambil dari tabungan. Itu bukan, tapi kita ingat bahwa semuanya itu Tuhan bisa memberkati kita, bisa. Tapi fokus kita itu adalah kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Lalu bagaimana dengan hoki? Oke ya, konsep secara umum hoki itu adalah peruntungan atau istilahnya nasib baik. Ya pasti sudah ini ya, hoki. Siapa yang punya ini di toko? Siapa yang punya? Atau di rumah? Punya? Gak punya. Atau di rumah dari mana? Oh, tapi kita lihat ini lambangnya apa nih? Artinya apa ini? Apa ini? Ini kucing ya. Kucing namanya Maneki Neko ya. Sekarang di Shopee lagi ada yang ini loh, Neko. Kalau yang muda-muda mungkin kalian tahu. Mudah-mudahan main di Shopee itu ini ada Neko juga bisa main ke koin-koin ya kan. Tapi ini nirunya ini Maneki Neko. Nah ini sebenarnya bukan tradisi dari China ya, tapi sebenarnya dari Jepang gitu. Tapi diserap oleh orang-orang China, orang-orang Tionghoa. Pakai ini buat apa? Supaya hoki. Jadi kayak satu tangan ambil orang masuk, beli. Jadi kalau toko ada ini mengharapkan apa? Tokonya itu bisa dapat cuan, bisa hoki. Ya siapa yang mau taruh bisa kayak ayam gitu? Gak ada ya. Ya dia mengharapkan sesuatu. Tapi apakah benda seperti ini yang dapat mendatangkan hoki, atau dengan sesuatu yang mendatangkan hoki, dengan fungsi yang mendatangkan hoki, atau dengan tahun-tahun tertentu kita bisa mendapatkan hoki, atau mungkin dengan kayak ada banyak orang tuh ya dia rasa kalau di kampung saya dulu aku di sini ya tahun baru itu semua orang boleh judi. Jadi anak kecil itu judi boleh, saya itu dulu judi. Jadi waktu masih kecil itu kan Imlek itu gak boleh marah. Saya nggak tahu di sini tradisinya gitu nggak ya. Jadi kalau Imlek itu orang tua nggak boleh marah. Jadi buat kesalahan sebanyak mungkin nggak berani marah. Jadi saya tuh biasa tuh kalau Imlek saya main judi dengan anak-anak semua, yang semua orang besar orang kecil itu semua judi itu ya, betul gitu ya. Tertua apa pergi judi gitu ya, main macam yang judi-judian itu, aduh, yang tradisional kalau sekarang sih judi online ya. Kalian mau ditambah sendiri. Tiba-tiba miskin ya. Kalau kami miskinnya terang-terangan ya, lihat semua orang nanti nggak ada duit angpaunya habis, pulang. Pokoknya hanya masih ada, udah habis uangnya. Iya. Kasih lagi. Soalnya kita itu tidak boleh tidak ada uang. Kalau pergi ke sana, satu tidak boleh tidak ada uang, kedua tidak boleh marah. Jadi habis duit dikasih lagi, judi lagi. Dan kenapa? Berharap hoki.
itu saya kasih 500 rupiah, hanya dapat berapa puluh ribu. Berapa puluh ribu itu kaya raya, saya bisa makan bakso dengan sesuka hati saya, bisa beli banyak barang gitu ya. Nah, kita berharap apa? Hoki. Sekali, wah hoki saya bagus. Besok lagi, uang sekolah, uang jajan, uang apa, habis. Hokiku mana? Harap lagi ya, harap lagi. Dan demikian banyak terjadi pada orang-orang yang sekarang juga mulai. Sampai apa? Semua tabungannya habis, emas dijual, rumah digadai, mobil dijual, tanah nenek moyangnya juga dijual, ganti. Maka sekarang banyak nih kasus ini ya, tanah-tanah kayak gitu ya. Nah, kenapa? Banyak karena judi online, banyak karena perjudian dan hal-hal yang sifatnya kayak begitu. Saya rasanya saya dari kecil itu terbiasa dengan orang-orang kayak gitu di lingkungan itu, banyak orang kayak gitu. Makanya kayak kami mau cewek, mau cowok, mau anak kecil, mau muda, mau tua, semuanya siapa yang tak bisa judi, rasanya tidak ada ya. Nah, saya di sini ada yang suka judi. Ayo kita main judi nanti. Dia tidur.
Jadi hoki bukan nasi. Ada banyak orang yang bilang, aduh nasiku buruk ya, aku nggak hoki tahun ini kayak tahun depan deh lebih bagus gitu ya, karena show saya bagus dengan cocok dengan yang next year-nya tahun depannya gitu. Nah, tapi kita percaya bahwa hoki itu bukan nasi. Nasi itu sesuatu yang nggak pasti. Nggak tahu, bergantung sama siapa. Siapa penentunya? Apakah kucing? Apakah anjing? Apakah ayam? Apakah gunung yang di sana? Apakah aplikasi yang ini? Apakah judi yang ini? Atau bergantung sama orang yang itu? Bukan. Tapi itu adalah berkat dari Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita dengan waktu apapun. Ketika kita menaruh hati kita bergantung kepada Tuhan. Kita belajar satu kata hoki itu asal katanya dari puji ya. Jadi saya coba ini hokinya bahasa Hokkien ya, dari bahasa dari bahasa Hokkien gitu ya. Puji gitu, ada puji itu sendiri adalah apa? Kalau orang yang sedang hoki gitu, fu itu sendiri adalah berkat. Jadi ini adalah menuju kata berkat. Asal usul kata berkat ini kelihatan ya? Semoga nggak tertidur, biasanya kayak gitu ya. Tapi itu nggak apa sih, kalau saya bisa bikin orang tidur, kan saya bakal bisa tidur ya di rumah ya. Kamu nggak tidur. Oke, nah asal usul kata fu ini sebenarnya adalah sebuah kan, kalau di dalam bahasa Mandarin itu selalu ada setiap goresan punya maknanya sendiri. Jadi zaman dulu itu kata fu itu asalnya dari seseorang ini akar ya. Ini bisa. Oh ya, itu kan akar ya. Ini itu akar orang untuk menyembah kepada yang Maha Kuasa, yang di langit, satu pribadi yang mereka nggak tahu siapa. Sebenarnya orang tua di zaman dulu itu semuanya percaya bahwa di luar dirinya, di luar dari kekuasaan alam semesta ada satu pribadi yang tersana yang berkuasa. Tapi kepada siapa? Nggak tahu. Yang mereka tahu itu adalah ada satu pribadi itu. Oke? Nah, jadi mereka menyembah dari akhirnya itu dalam perkembangan ada dewa dewi, ada dewa langit, dewa bumi, dewa apapun itu yang mereka anggap itu bisa memberikan hoki buat mereka, memberikan keberuntungan, membawa damai dan sebagainya buat mereka. Nah, jadi hampir di semua rumah-rumah itu biasanya ada altar. Kalau di Singkawang itu kan terkenal dengan kota seribu kuil ya. Jadi kayak di rumahnya Mas Ano itu, rumah suami saya itu, area rumahnya aja itu sampai berapa belasan, kayak cuma berapa rumah ada kelenteng, berapa rumah itu ada orang patung itu ya, ada orang yang kayak mengkasihkan biasa terpunya itu gitu, ada tempat yang bagus banget biasanya itu nggak malu Ano gitu. Nah itu kan kelenteng yang besar banget, jadi kayak di semua gitu, ada gereja di semua kayaknya nggak sampai 100 meter ada kelenteng di sana. Dia terkenal dengan 1000 kuil. Nah, kalau di zaman dulu lagi ya nanti semua rumah itu ada altar-altar untuk menyembah kepada yang Maha Kuasa itu. Jadi mereka itu seperti menuangkan air, bentuknya kayak gini ya, bisa kelihatan ya? Bentuknya ya, dan perkembangan itu jadi altar, bawa sebuah akar menyembah kepada Allah, mengharapkan berkat turun kepada mereka. Nah, kalau di bawah itu ada ini ya, ada penjelasannya itu kata yang satunya itu adalah shi ya, shi itu ada altar, lalu yang sebelah itu fu itu iko itu. Nah, itu menggambarkan orang yang dalam perkembangannya. Nah, kita lihat bahwa di dalam tahu ya. Jadi kalau di dalam bahasa Mandarin itu biasanya kayak ada sampingannya itu awalan kata itu yang sama. Jadi awalan kata itu yang menunjuk akar itu sekarang juga biasa dipakai untuk menunjuk kalau satu kata itu untuk luar, satu kata ya sebelahnya itu bisa dipakai untuk menunjuk kepada dia Allah. Ya. Nah itu makanya kata yang sama menunjuk kepada Shen, yaitu Tuhan. Nah ini sebenarnya nggak tahu ya, nanti apa pusing apa mau bilang apa ya. Nah, fu ini adalah semua sampaikan bahwa fu ini berkat ini mau menunjuk kepada
sumbernya itu berasal dari Allah yang maha kuasa, yang berkuasa di luar diri saya, yang ada di atas sana. Nah, kalau kita sebagai orang-orang percaya, maka kita belajar bahwa fuji hoki itu berasal di luar dari diri kita, dan kita lihat dari siapa? Yaitu dari dari Allah, dari Tuhan kita, dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau banyak orang di dunia ini menyembah kepada Allah-Allah lain, tetapi setiap kita sebagai anak Tuhan, kita punya Allah yang sudah mati di kayu salib, yang terbukti bahwa dia adalah Allah yang hidup, yang mati dan bangkit, dia yang berkuasa. Maka kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, yang mengasihi kita, yang demikian rupa mencintai kita. Karena apa? Karena dia menyerahkan nyawanya buat kita. Kalau di dunia ini banyak dewa-dewi, banyak Allah-Allah yang mungkin kita harus membawa persembahan kepada dia baru kita diberkati. Benar nggak? Kalau aku mau ke gunung sana, aku harus menjaminkan anak gadisku nanti jadi gila. Aku harus mencari anakku yang laki-laki tunggal ini mati di usia sekian-sekian. Bisa kayak gitu. Harus ada jaminan, harus ada tunggal. Tapi kalau Tuhan kita itu berbeda, nggak butuh tunggal, dia sendiri yang mengorbankan dirinya. Jadi cintanya Tuhan dengan cintanya Allah yang berbeda. Kalau Allah itu harus kita berkorban buat dia, baru dia balas balik. Tapi kalau Tuhan kita tanpa kita berkorban dalam dahulu, dia sudah berkorban dua buat kita. Oleh karena itu mari kita menjalani hari-hari kita, jangan ragu dan jangan takut. Taruh pengharapan kita kepada Tuhan yang sumber dari Tuhan itu, sumber dari hoki itu, dia sumber berkat dalam hidup kita. Jangan takut, jangan merasakan kalau bicara tentang kayak gini-gini tuh Tuhan anti deh, tuh anti deh. Dan itu kan tahunya yang kayak misalnya kayak rohani-rohani. Tuhan itu tahu kita hidup di dunia ini dan realistis. Jadi mari kita datang kepada Tuhan, curhat kepada Dia apapun yang menjadi pergumulan dan tantangan kita. Tuhan bisa memberkati kita lewat apapun. Dan Tuhan tidak anti dengan itu. Tuhan tidak anti dengan orang kaya. Tuhan bisa memberkati kita dengan kekayaan ini. Tapi harus dengan sebuah hati yang benar-benar berharap kepada Dia dan datang murni kepada Dia. Dan bukan kayak habis kaya lalu lupain Tuhan. Saya baru diceritain juga ada anak muda yang rajin banget pelayanan gitu ya dulu. Habis ibadah terus baru-baru ini karena dia mungkin sudah mulai dewasa, lalu papanya tuh bukain toko buat dia gitu kan. Terus katanya sudah mulai agak jarang ibadah, mulai jarang pelayanan gitu. Dan saya rasa bahwa ada banyak orang Kristen mungkin ada waktu, ada kalanya bisa jatuh dalam keadaan yang begitu karena kesibukan mencari uang, akhirnya melupakan Tuhan dan mundur dari gereja, mundur dari pelayanan. Tapi mari kita menata hati kita terlebih dahulu sebelum Tuhan memberkati hidup kita, memberikan Tuhan dan hoki itu. Mari kita menata hati kita siap gak? Kalau Tuhan berkati kita itu kita siap gak bersedia sama Tuhan? Biar kita boleh bersedia kepada Tuhan di dalam segala keberadaan kita. Karena saya rasa bahwa tantangan tersulit itu bukan ketika kita miskin, tapi tantangan tersulit itu adalah ketika kita kaya dan kita lupa siapa sumber berkatnya. Oke, biar firman hari ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita baca sama-sama. Bukan tangan kita yang menentukan hasil, bukan nasib yang menentukan hidup, tapi Tuhan yang memegang keduanya. Baca sama-sama sekali lagi, 1, 2, 3. Bukan tangan kita yang menentukan hasil, bukan nasib yang menentukan hidup, tapi Tuhan yang memegang keduanya. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapak Saudara kami dalam hadapan-Mu, kami bersama mengucap syukur untuk kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan dan tantangan rintangan dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi kesulitan di dalam pekerjaan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi kesulitan di dalam usaha-usaha mereka. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan di dalam keluarga, rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan,
percaya bahwa Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan, karena Engkau telah membuktikan kasih-Mu nyata, Engkau mati di kayu salib untuk kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah akan memelihara hidup kami. Kalau kami Tuhan di dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami, Engkau Allah yang memelihara hidup kami, dan di dalam segala kelimpahan kami, biar kami tetap mengingat bahwa semuanya itu ada dapat dari Tuhan. Kalau sumber berkat di dalam hidup kami, biar kami hanya menaruh harapan kami kepada Engkau, karena kami percaya bahwa kami bisa menghasilkan kekayaan. Itu adalah kekuatan daripada-Mu, kemampuan dari-Mu, dan ketika kami memperoleh apa yang ada di dunia ini, itu adalah berkat dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar kami bisa mempergunakan harta kami dan apa yang kami miliki di dunia ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Itu berkat kita semua. Terima kasih kepada sesi yang memberikan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan pada saat ini kita juga akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas segala berkat yang sudah diberikan kepada kita. Sebelum persembahan akan dijalankan, mari kita akan bersama-sama menaikkan segala puji syukur. DJ bersujud saja. Amin.
新年心情好呀，祝福准备好，不管男女老少来排队拿红包。你说恭喜恭喜，我说发财发财，围个圆圈喊声快大福气马上来。新年来了，想赶快回乡去拜年呀，拿多多的红包，祝你恭喜发财。开车要小心，不要开在三门前，爸爸妈妈在远方等着你回家。哦，感动一热热闹，大人小孩在放鞭炮啊！哦，大家跟着节拍一起来。Oh, are you ready？ 说啥？新年天气好呀，回老家真好，大家有说有笑呀，快乐没烦恼。阿妈说今年一定顺风顺水，顺财神，祝我一切步步高。新年心情好呀，祝福准备好，不管男女老少来排队拿红包。你说恭喜恭喜，我说发财发财，围个圆圈喊声快啊，福气马上来，马上马上来，福气马上来，马上马上来。到我了，哎呀，今天让我来！不管工作多忙，还有多少要见的顾客，不管回家多远，哇啦被大喊还要塞车，爸妈就快认不得他的孩子了。别再等了，因为只有这一刻。妈，我回来了。哦，感动一热热闹，大人小孩在放鞭炮啊！哦，大家跟着节拍一起来。Oh, are you ready？ 说啥？新年天气好呀，回老家真好，大家有说有笑呀，快乐没烦恼。阿妈说今年一定顺风顺水，顺财神，祝我一切步步高。新年心情好呀，祝福准备好，不管男女老少来排队拿红包。你说恭喜恭喜，我说发财发财，围个圆圈喊声快啊，福气马上来，马上马上来，福气马上来，马上马上来。嘿哦啊！新年心情好呀，回老家真好，大家有说有笑呀，快乐没烦恼。阿妈说今年一定顺风顺水，顺财神，祝我一切步步高。新年心情好呀，祝福准备好，不管男女老少来排队拿红包。你说恭喜恭喜，我说发财发财，围个圆圈喊声快啊，福气马上来，福气马上来。Terima kasih kepada musisi wanita ya, walaupun lagunya ada baca-bacanya ya, sama masak apa tadi ya, kalau udah datang gitu dari dia, apa ya? Ayo, oh itu tadi ya, soalnya main itu udah gitu. Apa ya, daripada dia sudah baca kayak ini lagu baru kayaknya, kayaknya udah tapi saya nggak tahu baca yang cari soalnya, apa saya nggak cari soalnya. Kita mendengarkan batas sampai kepada lembaga yang berjelas. Terima kasih. Sore sekali lagi kami mengucapkan rezekinya, semoga rezeki limpah dan diberikan kesehatan berkah. Kami mengucapkan terima kasih untuk Siapri atas semuanya, yang lain dan juga kami juga mengucapkan kasih untuk semua semangat yang hadir di sore hari ini di bulan Ramadan. Terima kasih untuk rekan-rekan lain yang bertugas dari hari ini juga. Kami akan membacakan nota persembahan ibadah umum 15 Februari, kehadiran pagi hari 27 orang, sore hari ini 38 orang. Sedangkan kelas umum pagi hari 655.000 rupiah, kelas umum sore hari 1.475.000 rupiah.
Kas pembangunan kaki Rp720 dan kas pembangunan sore Rp642.000. Perpuluhan kami terima dari MN 1502226 Rp200.000 dan kasih Rp300.000. Terima kasih untuk persembahan perpuluhan yang baru kami terima. Tuhan memberkati. Untuk warga saudari ini, perjalanan sudah dilaksanakan tadi pukul 8:30 pagi. Kami minta mohon dukungan dari orang tua agar anak-anaknya dapat mengikuti sekolah minggu dengan giat supaya dari kecil mereka hidup mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Persekutuan Imlek kaum wanita diadakan dari Rabu 25 Februari pukul 18 dengan tema bersyukur karena Tuhan baik. Kami mengharapkan kehadiran semua kaum wanita dan bagi yang bersedia boleh membawa makanan untuk kita nikmati bersama dalam perjamuan kasih. Dress-code-nya nuansa merah. Persekutuan doa malam Kamis 26 Februari pukul 18 mengundang kehadiran jemaat sekalian untuk bersama-sama melayani sebagai berdoa syafaat. Kelompok tubuh bersama remaja pemuda diadakan hari Sabtu 28 Februari pukul 17.30 mengundang kehadiran semua kaum remaja pemuda dan dukungan dari orang tua agar anak-anak remaja pemuda kita dapat tumbuh dalam iman mereka. Komisi Pria PKK Probolinggo mengundang kehadiran semua kaum pria dalam rangka ucapan syukur ulang tahun ke-27 Komisi Pria PKK Probolinggo yang diadakan hari Sabtu 7 Maret. Bagi kaum pria yang akan menghadiri dapat mendaftar kepada Akom atau LIPI. Latihan paduan suara untuk pasca diadakan setelah ibadah sore hari ini. Kami mohon kehadiran semua anggota paduan suara. Untuk petugas kebagian pelayanan minggu depan tanggal 1 Maret ibadah pagi hari Kota Pendeta Alicia di Tumpulon Singapura Promosi Kampung Singa dari Wijaya dan Desapa Pewarta Ketua Sisuni penyambutan yang hitung beberapa persembahan yang di Wijaya. Sore harinya Kota Pendeta Alicia di Tumpulon Wijaya Promosi Kampung Singa Andreas Sugiyoto dan Teresia Purwati, Pewarta Ketua Diliati, penyambutan Bapak Ibu Mario Sugiyoto, dan persembahan Wahyu Wijaya. Untuk tema program minggu depan, seri 7 perkataan saling ampunilah mereka. Sekian warga yang boleh kami sampaikan. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Pujian yang terakhir, ini kita sudah tahu lagunya ya. Kunci minyak, tapi diterjemahkan ke dalam kalimat yang lebih rohani, gitu ya. Jadi memang tidak umum, tidak seperti lagu yang biasa ini. Ya. Jadi mari kita sama-sama memujikan pujian ini. Kita menyanyikan bahasa Indonesia terlebih dahulu, baru kita menyanyikan dalam bahasa. Terima
ngasih ibu, ayah, doa ini loh, wahai musuh gitu ya. Jadi selamat mereka dalam sukacita Tuhan mengasihi kita dalam firman Tuhan yang juga sudah disampaikan yang luar biasa tadi, menolong kita untuk boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita akan arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan terima berkat, kita pujikan bersyukur. Sebagai Tuhan satu-satunya juru selamat kita. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kiranya berkat dari surga, berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, penebusan dan keselamatan kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, Allah Tritunggal itu yang telah memilih dan memanggil kita. Dia Tuhan yang akan terus meneguhkan hati kita, melindungi dan memberkati engkau di dalam setiap usaha pekerjaanmu, dalam setiap kehidupan rumah tanggamu, kesehatan, pendidikan, masa depan anak-anak, setiap rela kita dan apapun yang kita kerjakan, biarlah semua yang hanya mendatangkan kemuliaan